Kau yang selalu setia menopangku dengan kasih setia, memberi aku kekuatan di tengah badai yang menakutkan, sampai memutih rambutku. Kau putuskan aku menutup usiaku. Ku kan selalu menyembahmu, oh Yesus Tuhanku. Ku milikmu, selamanya bagimu. Kau selalu hadir saat aku rindukanmu. Kau yang selalu setia menopangku dengan kasih setia, memberi aku kekuatan tengah badai yang menakutkan, oh, sampai memutih rambutku. Kau putuskan aku menutup usiaku. Ku kan selalu menyembahmu, oh Yesus Tuhanku. Selamanya bagimu. Ku milikmu, selamanya bagimu. Selamat pagi jemaat sekalian. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah secara online bersama GKI Darmo Satelit. Kami doakan jemaat terkasih selalu dalam keadaan sehat dan terus berdoa agar pandemi ini dapat segera berlalu. Kebaktian minggu ini akan dilayani oleh Pendeta Surya Samudra Giamsyah dengan tema tanggung jawab merawat orang tua. Kami juga mengimbau jemaat sekalian dapat mengikuti ibadah ini dari awal hingga akhir. Berikut adalah warta tulisan yang dapat jemaat ketahui. Selamat beribadah. Kau selalu hadir saat aku Kau yang selalu setia menopangku dengan kasih setia. Marilah kita menyiapkan diri untuk memasuki kebaktian ini dengan berdiri dan menyanyikan dari Kidung Jemaat 4 ayat 1 dan 4. Hai mari sembah. Hai mari sembah yang maha besar, nyanyikan syukur dengan bergema, perisai umatnya yang maha esa.
Kebaktian kita berlangsung di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin, amin, amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Ibu bapak, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tema kita pada hari ini adalah tanggung jawab merawat orang tua. Memang kita semua menyadari bahwa wabah virus corona ini sungguh-sungguh berdampak di dalam kehidupan sosial kemasyarakatan, khususnya bagi warga usia lanjut, para orang tua kita. Dan oleh karena itulah gereja dipanggil untuk mulai memikirkan, gereja dipanggil untuk bertindak, berkarya, bagaimana merawat, bagaimana menopang, bagaimana turut mendukung kehidupan mereka yang sudah berusia lanjut, kehidupan mereka, para orang tua kita. Mari saudara, kita masuk di dalam doa pengakuan dosa. Kita menenangkan diri dan masuk di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih untuk kehidupan yang Tuhan ciptakan. Terima kasih untuk kehidupan yang bahkan Tuhan percayakan untuk kami rawat bersama. Melalui orang tua kami, Tuhan menghadirkan kami di bumi. Melalui orang tua kami, Tuhan memeliharakan kami sampai hari ini. Semua anugerah kehidupan, berkat, dan kebaikan-Mu telah kami nikmati melalui orang tua kami. Ampuni kami jika kami lupa diri dan tidak lagi peduli dengan mereka. Ampuni kami jika kami gelap mata dan buta hati, tidak mau mengerti orang tua kami, yang mulai tua, yang mulai renta. Ampuni kami Tuhan. Engkau tahu apa yang ada di dalam rumah tangga kami masing-masing. Engkau tahu apa yang ada di dalam dada orang tua kami masing-masing. Ampuni jika mereka susah hati karena kami tidak cukup peduli. Lembutkan hati kami, kuatkan niat kami. Demi Kristus, ampunilah dan baharulah kami. Amin. Umat Allah yang terkasih, bagi kita yang datang di hadapan Tuhan dengan hati yang penuh dengan penyesalan, maka firman Allah sebagai berita anugerah nyata di dalam kehidupan kita terambil dari Injil Yohanes pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-16 yang berkata, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah menyerahkan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Hai, dengarlah anakku, didikan yang diberikan orang tuamu. Karena panjang umurmu serta sejahtera ditambahkan padamu. Janganlah kiranya kasih dan setia serta kebajikan meninggalkanmu.
yang diberikan orang tuamu, karena panjang umurmu serta sejahtera ditambahkan padamu. Hai, dengarlah anakku, didikan yang diberikan orang tuamu, karena panjang umurmu serta sejahtera ditambahkan padamu. Percayalah pada Tuhanmu dan jangan kau bersandar pada pengertianmu, dan akui Dia dalam lakumu, maka jalanmu akan diluruskannya. Hai, dengarlah anakku, didikan yang diberikan orang tuamu, karena panjang umurmu serta sejahtera ditambahkan padamu. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu, Tuhan.
Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saatku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Mari Ibu Bapak Saudara yang terkasih, sekarang kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang mengasihi kami dan yang kami kasihi, hari ini kembali kami datang di hadapan-Mu, membuka telinga, pikiran, hati, dan kehidupan kami, serta menyediakannya sebagai tanah yang subur, sehingga manakala Engkau ya Bapa Surgawi menaburkan benih firman Allah itu di dalam kehidupan kami, maka benih firman Allah itu boleh berakar, bertumbuh, dan bahkan berbuah di dalam kehidupan kami sesehari lepas sesehari. Dan oleh karena itu kami berdoa, memohon kiranya Roh Kudus berkarya, baik di dalam dan melalui kehidupan hamba-Mu yang penuh dengan segala kelemahan dan keterbatasan ini, maupun di dalam hati kami semua, umat Allah. Sehingga manakala kami mendengar firman-Mu, manakala kami mencoba untuk menyimpan firman-Mu itu di dalam hati kami, maka Roh Kudus itu sajalah yang memampukan kami agar firman itu tetap terpelihara di dalam setiap langkah kehidupan kami dan boleh kami kerjakan di dalam hidup kami sesehari lepas sesehari. Bagi kami semua ya Tuhan, biarlah firman itu sungguh menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi langkah perjalanan hidup kami. Di dalam nama Yesus Kristus, Sang Firman kehidupan itu, kami berdoa. Amin. Yesaya 46 ayat 1-13. Yesaya 46 ayat 1-13. Demikian firman Tuhan. Para dewa Babel tidak berdaya. Dewa Bel sudah ditundukkan, dewa Nebo sudah direbahkan. Patung-patungnya sudah diangkut di atas binatang, di atas hewan yang pernah kamu arak, sekarang telah dimuatkan sebagai beban pada binatang yang lelah, yang tidak dapat menyelamatkan bebannya itu. Dewa-dewa itu bersama-sama direbahkan dan ditundukkan, dan mereka sendiri harus pergi sebagai tawanan. Dengarkanlah aku, hai kaum keturunan Yakub, hai semua orang yang masih tinggal dari keturunan Israel, hai orang-orang yang kudukung sejak dari kandungan, hai orang-orang yang kujunjung sejak dari rahim. Sampai masa tuamu, aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu.
Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Kepada siapakah kamu hendak menyamakan aku, hendak membandingkan dan mengumpamakan aku sehingga kami sama? Orang mengeluarkan emas dari dalam kantongnya dan menimbang perak dengan daging. Mereka mengupah tukang emas untuk membuat Allah dari bahan itu. Lalu mereka menyembahnya, juga sujud kepadanya. Mereka mengangkatnya ke atas bahu dan memikulnya, lalu menaruhnya di tempatnya. Di situ ia berdiri dan tidak dapat beralih dari tempatnya. Sekalipun orang berseru kepadanya, ia tidak menjawab dan ia tidak menyelamatkan mereka dari kesesakannya. Ingatlah hal itu dan jadilah malu. Pertimbangkanlah dalam hati, hai orang-orang pemberontak. Ingatlah hal-hal yang dahulu dari sejak purbakala, bahwasanya akulah Allah dan tidak ada yang lain. Akulah Allah dan tidak ada yang seperti aku, yang memberitahukan dari mulanya hal yang kemudian dan dari zaman purbakala apa yang belum terlaksana, yang berkata, keputusanku akan sampai dan segala kehendakku akan kulaksanakan, yang memanggil burung buas dari timur dan orang yang melaksanakan putusanku dari negeri yang jauh. Aku telah mengatakannya, maka aku hendak melangsungkannya. Aku telah merencanakannya, maka aku hendak melaksanakannya. Dengarkanlah aku, hai orang-orang yang congkak, orang-orang yang jauh dari kebenaran. Keselamatan yang daripadaku tidak jauh lagi, sebab aku telah mendekatkannya, dan kelepasan yang kuberikan tidak bertangguh lagi. Aku akan memberikan kelepasan di Sion, dan keagunganku kepada Israel. Demikian firman Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Ibu bapak, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Seperti yang telah saya katakan di awal ibadah ini tadi, orang-orang tua, mereka yang sudah memasuki usia lanjut, adalah pribadi-pribadi yang betul-betul mengalami secara langsung dampak dari pandemi virus corona, baik yang terjadi di negara kita maupun di belahan-belahan dunia yang lain. Mereka betul-betul diisolasi, mereka betul-betul dikarantina, mereka betul-betul harus mengalami pengasingan. Tidak boleh berdekatan dengan banyak orang, dan mereka juga tidak diizinkan untuk pergi kemana-mana. Hidup mereka sungguh-sungguh terasing. Hidup mereka betul-betul terisolir. Dan ibu bapak, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bangsa Israel pernah mengalami situasi demikian. Ada satu waktu di mana bangsa Israel hidup di dalam dosa-dosa mereka. Ada satu waktu di mana bangsa Israel tidak lagi mengindahkan firman Tuhan, tetapi sibuk dengan sesembahan mereka, berhala-berhala yang mereka buat sendiri dari emas dan dari perak. Bacaan kita pada hari ini mengatakan bahwa mereka mengambil emas dari kantong mereka, mereka mengambil perak dan meletakkan itu semua ke tangan tukang emas, sehingga tukang emas itu membuat sebuah patung
membuat sebuah bentukan, dan kemudian patung itu, bentukan itu diletakkan pada satu tempat, dan bangsa Israel, bangsa yang selama ini mengaku sebagai umat Allah, umat Tuhan, tidak lagi menyembah kepada Allah Tuhan yang hidup, tetapi menyembah kepada patung, benda buatan mereka sendiri. Oh, betapa menyedihkan kehidupan bangsa Israel, ibu bapak saudara yang terkasih, sehingga ketika Allah melihat, ketika Allah mendapati realita yang sedemikian itu, Allah murka, dan kemudian Allah mengizinkan bangsa-bangsa asing, bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan, untuk berkuasa atas kehidupan bangsa Israel. Mereka diserbu, mereka ditundukkan, mereka ditaklukkan, mereka dibuang, mereka menjadi tawanan dari bangsa-bangsa asing yang tidak mengenal Allah. Di situ ibu bapak saudara yang terkasih, di dalam situasi dan kondisi sedemikian itulah kitab Yesaya, khususnya bagian yang kita baca ini, ditulis di tengah-tengah erangan, di tengah-tengah keluhan, di tengah-tengah ratapan bangsa Israel, mereka yang merasa diri dimuntahkan, dibuang dari tanah perjanjian. Mereka merasa terisolir, mereka merasa terasingkan, mereka merasa jauh dari Tuhan, dan mereka terus berseru-seru kepada Tuhan. Bagian yang kita baca pada hari ini adalah respon Allah, jawaban Tuhan atas keluh kesah dan ratapan bangsa Israel. Tuhan mengingatkan mereka atas tindakan-tindakan yang telah mereka lakukan pada masa-masa yang lampau. Ingat apa yang sudah engkau kerjakan, hai engkau keturunan Yakub. Bukankah engkau telah berdosa? Bukankah engkau telah mengalihkan perhatianmu daripadaku? Ibu bapak saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan hendak mengingatkan bahwa apa yang mereka alami pada saat itu adalah akibat dari tindakan-tindakan mereka yang tidak mengindahkan kehendak Tuhan. Akibat dari tindakan-tindakan mereka yang melupakan kasih setia Allah di dalam hidup mereka. Tetapi ibu bapak saudara yang terkasih, Tuhan Allah juga mengingatkan mereka bahwa Ia bukanlah Allah yang memiliki hati yang kaku, hati yang pendendam, hati yang terus-menerus mau menekan umatnya. Bukan. Allah adalah Allah yang hidup. Allah adalah Allah yang mengasihi umatnya. Allah adalah Allah yang memberikan belas kasihan dan pengampunan kepada mereka yang berada di dalam erangan, ratapan, dan keluh kesah. Ia adalah Allah
yang membuka telinganya, membuka matanya, membuka hatinya terhadap keluh kesah manusia. Ibu bapak saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, khususnya bagi ibu dan bapak yang sudah memasuki usia lanjut. Saya tidak berkata bahwa pandemi wabah virus corona ini terjadi karena ulah manusia, karena dosa-dosa manusia, ataupun karena dosa yang ibu bapak kerjakan. Tidak. Tetapi satu hal yang saya tahu, bahwa memasuki usia lanjut, satu kebutuhan mendasar yang dimiliki oleh mereka yang berusia lanjut adalah berjumpa, bersua dengan saudara-saudara, teman-teman yang selama ini tumbuh dan menua bersama-sama. Ketika ada satu saudara, ketika ada satu kenalan, ketika ada satu sahabat yang meninggal dunia, mungkin ada di dalam pikiran ibu bapak saudara, berkurang lagi satu sahabatku. Berkurang lagi seseorang yang selama ini mengerti isi hatiku. Dan di situ timbul pertanyaan, di situ timbul tanda tanya di dalam hati ibu dan bapak. Kapan waktuku tiba? Ibu bapak saudara yang terkasih, di satu sisi kesepian mulai merayap, di sisi yang lain tanda tanya yang besar mulai menghinggapi. Ada tanda tanya besar. Akankah aku sendirian? Akankah aku tidak lagi memiliki teman? Bagaimana hidupku nanti? Ibu bapak, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Allah mengingat, Allah mengerti, Allah memahami isi hati ibu dan bapak sekalian. Dan oleh karena itulah, sama seperti Ia memahami isi hati bangsa Israel pada waktu itu, Ia berkata kepada umatnya, "Ingatlah siapa aku. Bukankah aku adalah pribadi? Bukankah aku adalah sosok yang sudah mengenal engkau sejak engkau berada di dalam rahim, di dalam kandungan. Aku sudah punya rencana terhadap engkau. Dan bahkan aku terus melihat, aku terus mengawasi, aku terus berusaha hadir di dalam kehidupanmu. Bahkan sampai masa tuamu, bahkan sampai putih rambutmu, aku tetap Dia yang memeluk engkau, yang menggendong engkau, yang menopang engkau, yang memampukan engkau terus untuk berjalan di tengah kehidupan di dunia ini. Ibu bapak saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Allah yang hidup, Allah yang pernah mengalami murka yang begitu besar terhadap umat yang memalingkan hatinya dari dirinya, adalah Allah yang juga berbelas kasihan kepada umatnya. Apalagi kepada kita, apalagi kepada ibu dan bapak yang setia menantikan tangan pertolongannya. Ia tidak pernah jauh, Ia senantiasa dekat, Ia senantiasa memeluk ibu bapak, Ia senantiasa menggendong
Ibu bapak, dan memampukan, memberikan kekuatan, memberikan keceriaan, menemani sebagai sahabat di dalam perjalanan kehidupan ibu dan bapak sekalian. Ibu, bapak, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebagai gereja, kita juga dipanggil untuk hadir di tengah pandemi ini, hadir di tengah wabah virus corona ini, seperti halnya Allah hadir di dalam kehidupan umat Israel yang hidupnya jauh dari Tuhan. Kita dipanggil untuk memiliki kepekaan terhadap kebutuhan orang-orang tua yang ada di sekitar kita. Telah saya katakan di awal tadi, kebutuhan orang tua yang mendasar adalah pertama, rasa kesepian, merasa tidak dipahami, merasa tidak dimengerti, merasa dibuang, merasa dijauhkan. Selama ini mungkin kita dapat mengajak orang tua kita berjalan-jalan, entahkah ke pusat-pusat perbelanjaan, entahkah ke pusat-pusat sajian makanan yang enak-enak, melihat keramaian kota Surabaya. Tetapi sekarang tidak. Sekarang tidak lagi bisa. Mereka harus berada tetap di rumah, sebab mereka memasuki usia yang paling rentan untuk terpapar virus corona. Bagaimanakah sikap kita ketika kita menemani, bercakap-cakap, serta mencoba untuk mengerti, memahami pikiran, perkataan, dan sikap, tingkah laku, perbuatan orang tua kita? Ibu bapak, saudara yang terkasih, kita dipanggil membuka telinga kita, membuka pikiran kita, membuka hati kita, mencoba untuk menjadi pendengar yang baik bagi kehidupan orang tua kita. Kita tidak hadir hanya menganggap orang tua sebagai sosok yang boleh ada, boleh tidak ada. Tetapi kita mau hadir sebagai teman yang mau mengingat kebutuhan mereka. Tetapi juga yang kedua, kita dipanggil juga untuk tetap memberikan kekuatan, untuk tetap memberikan topangan, manakala mereka mulai bertanya-tanya, kapan tiba waktuku untuk meninggalkan dunia ini. Ketika mereka mendengar ada kerabat, ketika mereka mendengar ada handai taulan, ketika mereka mendengar ada kenalan yang mungkin sakit, entahkah karena terpapar virus corona, entahkah karena penyakit-penyakit lain seperti diabetes, jantung, stroke, dan lain sebagainya. Mulai ada rasa khawatir, mulai ada rasa takut di dalam hati mereka. Bagaimanakah kita menjadi perpanjangan tangan Allah untuk mengingatkan mereka, untuk menguatkan mereka, mengingatkan bagaimana mereka tetap harus menjaga stamina, pola hidup bersih, pola hidup sehat, berjemur di pagi hari, berolahraga terus tanpa bosan-bosannya. Meskipun mungkin mereka membantah,
Meskipun mungkin mereka mengambil alasan-alasan ini dan itu, mungkin mereka mulai menjengkelkan hati kita, tetapi mari kita kembali terus tanpa bosan-bosannya mengingatkan mereka, menguatkan mereka. Papa butuh berjemur. Mama butuh berolahraga. Ambil waktu istirahat yang cukup. Ambil waktu untuk beraktivitas yang cukup. Isi pikiran, isi hati dengan hal-hal yang positif, yang mendatangkan sukacita, yang membawa damai sejahtera. Ibu bapak, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Allah kita peduli kepada semua manusia, termasuk orang-orang yang lanjut usia. Demikian pula lah kita sebagai gereja, kita pun dipanggil untuk menunjukkan sikap kepedulian kita terhadap mereka yang sudah lanjut usia. Allah berkata, aku mengingat engkau, aku memeluk engkau, bahkan sampai putih rambutmu, aku tetap menggendong engkau, aku tetap Dia yang peduli kepada engkau. Biarlah firman Allah ini jugalah yang mendorong kita, memampukan kita untuk terus hadir di tengah kehidupan mereka yang berusia lanjut sebagai perpanjangan tangan Allah yang memeluk, yang menggendong, yang menopang kehidupan mereka. Amin. Sampai masa tuamu, Tuhan Yesus tetap Dia, dan sampai putih rambutmu, Tuhan menggendongmu. Tuhan telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Dia mau memikul kamu dan menyelamatkanmu sampai masa tuamu. Tuhan Yesus tetap Dia, dan sampai putih rambutmu, Tuhan menggendongmu. Tuhan telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Dia mau memikul kamu dan menyelamatkanmu. Bersama umat Tuhan di sepanjang abad dan tempat, marilah kita membaharui semangat iman kita dengan menyatakan iman percaya kita sambil berdiri. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa,
kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dikasih oleh Tuhan, mari kita satukan hati dalam doa syafaat dan nanti diakhiri bersama dengan ucapkan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami sungguh bersyukur bahwa pada minggu ini kami boleh bersama-sama sekali lagi boleh beribadah, kami boleh mengalami persekutuan dengan Tuhan melalui setiap pujian, melalui setiap doa, bahkan sapaan firman Tuhan. Kami berdoa biarlah Roh Kudus menolong kami secara khususnya bukan hanya sekedar mengerti apa yang telah disampaikan oleh hamba-Mu, tetapi kami juga belajar untuk boleh mentaati, kami boleh menghidupi firman dengan merawat orang tua kami. Sehingga dalam hidup berkeluarga, di sana nyata rencana dan kehendak Tuhan, kasih Tuhan itu tergenapi. Dan itu boleh menjadi saksi gereja di tengah-tengah dunia. Maka sertai dan berkati masing-masing setiap kami, keluarga demi keluarga. Terlebih Tuhan di tengah-tengah masa pandemi COVID-19, biarlah kami dengan lebih sungguh lagi menjaga, merawat setiap orang tua kami, keluarga kami, sehingga di dalam rumah tangga masing-masing kami, damai sejahtera berkat pemeliharaan Tuhan, sungguh boleh kami alami dan kami bagi satu dengan yang lain. Secara khusus kami terus berdoa menyerahkan untuk saudara-saudara kami yang dalam kelemahan tubuh, mereka yang sedang dalam perawatan, biarlah Engkau sertai dan berkati keluarga yang merawat mereka. Kami terus mengingat dan mendoakan untuk saudara Roni Chandra, Ibu Lili Anustari, Ibu Agnes Siregar. Kami ingat untuk anak Ezra, Saudari Lina, Bapak Jupri, dan masih ada saudara-saudara yang lain yang sedang di dalam kelemahan tubuh, mereka yang sedang dalam perawatan keluarga. Pakai dan berkati segala sesuatu yang diupayakan untuk boleh mendatangkan pemulihan bahkan kesehatan. Kami ingat juga untuk jemaat-jemaat yang lanjut usia. Biarlah Engkau Tuhan menolong sebagaimana firman-Mu telah diberitakan. Biarlah mereka boleh terpelihara di dalam kasih Tuhan melalui keluarga masing-masing. Dan mereka sungguh boleh mengalami janji Tuhan tergenapi bahwa pada masa tua mereka tetap dirawat, diberkati oleh Tuhan di tengah-tengah keluarga. Kami secara khusus mengingat dan mendoakan untuk program gereja di tengah-tengah masa pandemi COVID. Ada banyak hal yang tidak bisa kami lakukan, namun ada banyak hal pula yang harus kami sesuaikan. Maka tolonglah majelis jemaat bersama dengan seluruh jemaat untuk boleh mensikapi setiap keadaan dan kami boleh menghadirkan gereja melalui karya layanan. Kami ingat dan mendoakan secara khususnya untuk bulan Juli mendatang, pada minggu pertama rencana akan ada baptis dan sidi. Kira Tuhan juga menetapkan hati dari setiap orang yang siap untuk menerima sakramen baptis sidi. Kami doa menyerahkan dalam tangan Tuhan pertumbuhan iman mereka. Dan kami juga berdoa menyerahkan khususnya untuk bangsa negara kami di tengah-tengah menghadapi pandemi COVID-19. Kira Tuhan terus menyertai dan memberkati seluruh pemerintah pusat sampai di wilayah, di daerah untuk boleh menanganinya dengan baik. Kami serahkan Tuhan setiap keluarga kami, pekerjaan kami, pergumulan kami. Kiranya Engkau berkenan menyertai dan menolong kami. Kami serukan doa ini bersama dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kini tiba waktunya bagi kita memberikan persembahan. Bagi jemaat yang rindu memberikan ucapan syukur kepada Tuhan melalui gerejanya, dapat diberikan melalui rekening yang tertera pada layar ini. Dasar persembahan kita adalah Mazmur 107 ayat 21-22. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setia-Nya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Biarlah mereka mempersembahkan korban syukur dan menceritakan pekerjaan-pekerjaannya dengan sorak-sorai. Mari kita mulai persembahan ini dengan diiringi oleh pujian dari
Kidung Jemaat 288 ayat 1 dan 3. Mari puji Raja Surga. Mari puji Raja Surga, persembahan bawalah, ditebusnya jiwa raga, maka puji namanya. Puji Dia, puji Raja semesta. Bagai Bapa yang penyayang, siapa kita Ia tahu. Tangan kasih-Nya menatang di tengah bahaya maut. Puji Dia, kasih-Nya seluas laut. Mari kita bawa persembahan ini dalam doa. Tuhan, kami sangat bersyukur jika kami bersama-sama dengan para jemaat-Mu diberikan kesempatan memberikan persembahan yang mana Engkau telah lebih dahulu memberkati kehidupan kami selama ini. Untuk itu, terimalah persembahan jemaat-Mu yang diberikan dengan tulus ikhlas, agar persembahan ini dapat menjadi kemuliaan nama-Mu semata. Berkatilah para majelis jemaat dalam mengelola persembahan ini dengan penuh hikmat. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ingin selalu dekat padamu, ikut Kau Tuhan, tiada jemu. Bila Kau pimpin kehidupanku, takkan ku ragu, tetap langkahku. Oh Juru Selamat, pegang tanganku, bimbingan-Mu yang aku perlu. Beri pertolongan dan kuasa-Mu, oh Tuhan Yesus, pegang tanganku. Mari jemaat sekalian, kita bersama-sama mempersiapkan diri kita untuk diutus oleh Tuhan masuk dalam kehidupan. Karena itu, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi setiap engkau damai sejahtera. Amin. Amin.